Jangan jani loh. Kok apa nih? Tok ke monster, Cuk. Im, tok ke monster, Im. Monster. Serat. Kucing. Babi. Kucing aja. Sabar. Babi. Abi. Kata lu. Kata, Cuk. Kata. Apalah. Tag ini. Iptek. Nih nonton toh. Tag ini Lah. kayaknya ini. Ini nih. Kayak tadi tuh ngapain? Itu contoh-contoh yang tidak baik dari Iptek. Tidak baik tuh. Loh. Ya karena itu mempengaruhi mental kalian. Kok Kalian mental? udah kecanduan. Sampai Bahagia, tuh. menirukan itu. Tuh, kalau misalnya kecanduan tuh, nanti tuh Iptek tuh malah dianggap buruk, semakin buruk dan semakin buruk. Bener nggak ada apa? Bener sekali itu. Monster lu. Aduh. Hantam, mati. Pukul jauh, Bro. Nah itu Loh. kalau kalian udah kecanduan, nanti kalian malah menerapkan itu ke kehidupan sehari-hari kalian. Jadi itu tidak baik ya. Tidak Gitu baik ya kah? guys ya. Loh. Nah daripada nonton yang nggak jelas kayak gini, mending kita belajar deh sama-sama. Apa itu iptek? Oke lah. Nah, Apa tuh? iptek tuh singkatan dari ilmu pengetahuan dan teknologi guys. Nah, ilmu pengetahuan dan teknologi ini dari zaman ke zaman kan pasti selalu Berkembang. selalu berkembang. Karena untuk memenuhi kebutuhan manusia, baik di bidang kesehatan, transportasi, ya, Informasi, cyber. dan banyak lainnya lah. Nah, tapi Oh. di setiap kemajuan itu kan tidak selalu hal positif. Bisa juga dampak negatifnya ada. Tergantung bagaimana individu tersebut memanfaatkannya. Nah, kalau di zaman sekarang ini, contohnya kan ada perang tuh. Nah, Iya. itu juga memanfaatkan iptek juga bisa sebenarnya. Tapi pemanfaatannya itu bisa baik, bisa buruk. Nah, gitu. Nah, kalian tahu nggak contoh pemanfaatan iptek saat perang yang baiknya dulu apa? Yang baik ya. Emang perang ada kebaikan ya? Kalau dipikir-pikir lagi. Ini perang loh, gak ada baiknya sih kalau dipikir-pikir lagi. Ya benar juga sih. Tapi kan Ada baiknya lah. Apa coy? Menguntungkan Menguntungkan para Elit global. penjajah, iya, elit global. ya bisa kan, jadi. nah itu Itu kebaikan bagi mereka loh. kebaikan bukan bagi bagi kita, kita, kan? tapi itu negatif di mata dunia guys. Kalau misalkan adanya teknologi seperti senjata itu termasuk negatif atau positif kira-kira ya itu? Itu Perang kan kalau biasanya menurut bertambah. aku ya itu positif karena untuk mempertahankan. Kalau untuk saling berperang itu memang negatif ya. Nah, kalau pas perang itu iptek sebenarnya bisa dimanfaatkan juga untuk mengambil jalan damai. Contohnya ya kita bisa berunding lewat online lah. Kita bisa kalau mau pergi kan pasti pakai teknologi juga tuh, pakai kendaraan sekarang udah banyak yang canggih, jadi kita tidak menguras waktu lagi untuk untuk lebih lama menunda-nunda perang yang berkelanjutan gitu. Tapi kok masih ada gitu loh. Misalnya kan perang yang sekarang Israel sama Palestina itu. Iya. Dengan senjata yang sangat luar biasa Israel. Itu bahkan masih belum mampu kan untuk menghancurkan Palestina. Betul tuh. Nah, di sisi lain tuh ada kuasa Allah juga sebagai Anjir, udah bawa-bawa Allah nih. Waduh. Palestina tuh. Enggak, sebenarnya itu karena kemanusiaan juga. Tapi Iya sih. ngomongin kemanusiaan, itu ada negara yang nggak punya kemanusiaan, tapi ngomongin kemanusiaan, guys. Waduh. Gimana tuh? Jangan dibahas. Takut nanti ditangkap, guys. Oke lah. Nah, daripada ngomong soal perang terus, mending kita ngomong yang soal dalam negeri. Soal dalam negeri kita aja banyak iptek yang belum kita bahas, Dav. Contohnya iptek yang dalam kemajuan dalam bidang politik ya. Kita banyak belajar di bidang politik sekarang, banyak kebebasan dan keterbukaan dalam sistem politik kita. Kita sebagai masyarakat dapat memasukkan masukan-masukan atau saran-saran ke pemerintah secara bebas. Melewati aplikasi Bisa atau Medsos. aduan secara medsos Iya. maupun secara telepon daring itu juga bisa. kan banyak juga pejabat yang punya misalnya aplikasi Twitter atau Instagram untuk mengupdate. Betul. Contohnya wali kota Solo itu juga termasuk yang sering Ya, aktif di Twitter. Sosmed. ya.
Tapi dari semua positif itu kita harus lihat juga negatifnya, guys. Dampaknya ya. Ya. Apa pemanfaatannya Dalam kesehatan mungkin, teknologi. dalam politik dulu aja kita bahas. Oke. Ini kayak kasus kemarin pemilu. Ini katanya isu-isunya itu tuh memang udah dikelap segitu, guys. 1 25 2 58 3 17. Katanya udah dikelap seperti Nah, itu, itu guys. katanya kan Nah, itu kan isu-isunya itu nggak tahu benar apa enggak. Jadi kita harus bisa memilah-milah informasi. itu kan salah satu dampaknya ya. Ya salah satu Mungkin manfaatannya tapi negatif. Jadi kita harus berarti memilah. bukan manfaat, Iya sih. Bukan manfaat. Beda. dampak itu. negatif. Pengaruh Ya. ya. Dan jangan sampai kita gampang terpengaruh lah. Iya, betul. Kita harus punya sikap skeptis. 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 Nah, soalnya di bidang sosial budaya ini kayak tadi Daim sama Dana ini. Nah ini Budaya ini ya, tuh ini. budaya-budaya yang kita harus mulai filter lagi. Soalnya banyak sekarang perang itu tidak melalui senjata atau agresi militer lagi, tapi melalui media sosial seperti itu. Nah itu contohnya seperti ini. Banyak ujaran kebencian Aduh. yang membela yang menurutnya benar. Ya kayak kemarin di negara sendiri aja memilih pasangan harus memilih calon presiden dan wakil presiden aja pada bertengkar gitu. Kayak Dava ini lagi pengen bahas politik terus ya. Padahal Iya, kita waduh. udah Bahaya nih. sosial budaya ini bahaya ya. Tangkep. Ya itu kan saling berhubungan sebenarnya, guys. Oh, berhubungan ya? Ya gitu. Oke lah. Ya, jangan sampai kecanduan aja. Itu suatu Secara suatu sosial bentuk. juga berpengaruh karena mempengaruhi mental kalian. Iya, betul. Kalau mental kalian udah kayak gitu, nanti kalian suka gelut, tawuran itu kan Iya. tidak baik, guys. Oh, berarti langkah awal ya Mas Dava ya? Itu langkah awal menuju keburukan yang Oh, lebih oke. dalam lagi, guys. Tapi aku sering di rumah kok. Apanya? Nih, nonton ini. Nah itu jadi Ya. skill untuk bersosialnya Oh, dan berkurang yang lain-lain gitu. itu berkurang karena Oh. banyak yang ditutup oleh Diri sendiri. ya ini video-video atau aplikasi-aplikasi online yang membuat candu. Nah. Ayo apa? Apa? Terus apa ini? Jadi kita bahas Nah coba aku sekarang tanya kamu Daim. Otomatisasi itu apa sih Daim? Otomatisasi itu sebuah sistem dalam dunia modern ini yang merubah cara kerja dari manusia menjadi mesin atau robot. Jadi otomatisasi itu sangat merubah perilaku di kehidupan modern ini karena banyaknya robot-robot, banyaknya mesin-mesin yang sangat mempermudah manusia, membantu manusia dalam Ya. pekerjaan. Misalnya dalam bidang produksi itu ada memproduksi barang secara misalnya dengan manusia bisa memproduksi 5 hari. Nah, kalau dengan mesin atau dengan robot itu pasti lebih cepat dan lebih efisien, sekitar 2 hari atau 1 hari bahkan. Dan itu sangat ada dampak negatifnya dan ada dampak positifnya bagi kehidupan manusia. Oh berarti kalau dampak negatifnya berarti itu makin berkurangnya lapangan Iya, pekerjaan berarti ya? betul. Jadi karena otomatisasi ini banyak digadang-gadang oleh negara luar, jadi Indonesia masih belum bisa menerima karena tingginya harga dalam pembuatan robot itu atau mesin itu. Jadi Indonesia itu masih banyak mempekerjakan manusia. dan tingginya pengangguran ya. Oh iya. Jadi Indonesia sendiri aja masih banyak pengangguran. Ngapain diganti robot itu, Pak? Oh iya. Iya, Iya. betul juga sih itu. Tapi walaupun gak diganti robot, perusahaan-perusahaan mikir dong. Dia biar bisa mikir buat memproduksi barang lebih banyak dalam 1 hari dong, Dev. Walaupun emang untuk pemerintahnya harus mengasih solutif buat masyarakatnya Tapi dan perusahaannya dan kebijakannya. Karena kalau misal pemerintah gak ngasih kebijakan terhadap perusahaan, kita semakin krisis dalam lapangan pekerjaan. Nah, jadinya menurut saya sih kalau pemerintah harus ngasih solusi dan Yang bijak banget lah. bijak lah buat keadilan bersama juga ya, menguntungkan buat perusahaan dan menguntungkan juga buat masyarakat yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Karena sekarang banyak yang kepala-kepala keluarga yang belum punya pekerjaan karena ya itu suatu dampak negatif dari ipteknya itu sendiri. Ngeri ya. Terus kita lah pokoknya ya.
Jadi kalau disimpulin lagi berarti banyak lah ya dampak-dampaknya dari iptek itu sendiri ya. Jadi kalau misalkan otomatisasi yang ditanyain Dava tadi itu mungkin kelebihannya juga kalau disimpulin lagi kan berarti kan bisa meningkatkan efisiensi kerja ya Mas Dava ya. Iya, benar Dan sekali. produktivitas, dan dua mungkin meminimalkan error dalam kesalahan manusia yang pekerjaannya mungkin. Bisa. Jadi mempermudah dan mempercepat dalam manusia mengambil kerja gitu, kayak menghemat waktu juga sih, kayak biaya juga mungkin bisa dihemat ya dalam AI ini atau yang ngebantu kita yaitu robot itu ya, otomatisasi tadi, dan ngebantu dalam pengambilan keputusan juga mungkin juga bisa ya. Jadi sangat bantu banget lah menurut aku sendiri juga tuh keren iptek ngeri sekarang. Menurut aku kemajuan iptek ini bagus, Iya. tapi juga kita harus membekali diri kita sendiri dengan apa itu iptek sendiri, ilmu tentang iptek. Manusia SDM-nya harus ditingkatkan lagi supaya tidak kalah dengan pengetahuan ilmu, supaya tidak kalah dengan iptek ya. Jadi di zaman yang sangat modern ini, di revolusi industri 5.0 yang digadang-gadang oleh Jepang, itu menuntut kita agar manusia itu bisa bekerja sama dengan robot, bukan sebagai alat, tetapi sebagai kita bisa bersama-sama dengan robot, bekerja sama dengan robot. Contohnya itu AI yang sekarang makin maju adalah ChatGPT di bidang pendidikannya. Aku tahu juga ChatGPT itu. ChatGPT itu kalau kita lihat, kita pakai, kita lakukan, itu sangat memudahkan kita dalam mencari jawaban, mencari pengetahuan tentang dunia ini. Jika kita salah gunakan bagi pelajar ataupun semua orang, itu bahkan bisa merugikan kita sendiri. Kita bisa nilai kita yang emang nilainya tinggi, tapi karena ChatGPT, tapi kita bisa malah dengan sosialisasi malah pengetahuan kita terbatas. Iya betul. Soalnya kan ChatGPT itu robot yang mengendalikan, dan robot itu nggak selalu benar ya. oh iya, Ya, tidak bisa memahami perasaan manusia juga. iya, itu. Jadi terkadang ya itu. Kita tidak bisa sepenuhnya mengandalkan Robot. Keren juga tadi apa? ChatGPT ya? Download ah. Coba gimana aplikasinya? Oh iya bagus juga ya. Berarti di sini kita bisa nyari apa namanya? Ilmu juga ya. Nyari jawaban. Oh ya. Tadi denger juga kalau misalkan AI yang apa ya? Pernah denger ya? Saya sendiri tuh kayak AI yang tentang gambar-gambar tuh loh. Yang tiba-tiba nanti kita misalkan memfoto orang, tiba-tiba nanti jadi bugil itu. Jadi itu termasuk AI ya itu ya? Kok saya sih kurang tahu ya kalau itu. Enggak, itu soalnya kan datang kayak rumor-rumor dari mana-mana kan. TV pun udah masuk loh kayak gitu loh. Oh. Itu bener berarti dari AI gitu. Bisa, Mungkin Dampak bisa. negatif dong itu. Kami bertiga sih kayaknya belum tahu ya. belum. Mungkin kamu kayak Ya kan saya nanya, coba. Saya sendiri mungkin ya. Itulah. Cuak sih kan. gimana pun itu termasuk pelecehan ya guys ya, tidak Hmm. bagus itu guys. Berarti itu bener AI. Ada tindak pidananya itu. Berarti AI bener. Betul. Betul. Masuk AI. Masuk. Jadi teknologi AI itu emang benar-benar di Yang luar dibuat- kendali kita ya. Yang Karena dibuat kita tidak oleh- bisa mengendalikan Berarti AI itu sendiri untuk bekerja. Contohnya kita contohnya pakai dari ya, berarti ya. yang tadi Tapi itu. itu tadi yang kamu bilang gitu-gitu itu kan yang buat pasti manusia. Iya betul, mesti Nah. manusia. Jadi ya balik lagi ke pertama tadi, tergantung bagaimana Cerdasnya individu kita makainya berarti ya. memanfaatkan kemajuan iptek. ChatGPT tapi itu juga bikin orang-orang yang skripsi atau bikin esai dan lain-lain tuh bikin mudah tapi juga bikin bodoh nggak sih? Jadi Iya. Oh, iya, banyak betul. yang belum tahu bahwa ternyata itu hasil karangan Instan gitu ya maksudnya? Iya, hasil Nah, instan iya, dari betul. ChatGPT itu sendiri. Juga jadinya misalnya nanti dia skripsinya ternyata dari ChatGPT, banyak perusahaan-perusahaan yang nggak sesuai kriteria ternyata. Jadi perusahaan anggapnya dia grade A, ternyata dia grade C atau grade D gitu loh dalam perusahaan. Jadi yang benar-benar aslinya grade A tidak bisa masuk dalam kualifikasi hire karyawan tersebut. Nggak sesuai berarti ya Betul. levelnya. Oke. Lalu tahu nggak sih apa dampak positifnya di keseharian? Ada yang tahu nggak?
Mungkin ada sih. Mungkin kalau misalkan kita kembali ke zaman dahulu ya. Zaman dahulu tuh kan kita kan kalau misalkan pengen menerima surat atau mengirim surat kan itu harus menunggu berjam-jam atau berhari-hari kan. Iya. Mungkin perbedaannya dari zaman sekarang gara-gara iptek itu kan, ya itu gara-gara iptek gitu tersendiri kan kita gara-gara tinggal ngirim instan kayak nggak iya, ada, ngirimnya iya lewat. betul, nggak ada 1 menit 1 jam kan nggak ada, itu langsung kekirim, tinggal sinyal kita gimana Mudah lah gitu. banget. Iya mudah banget. Itu sih contoh positifnya menurut Positif. saya sendiri itu. Ada juga di bidang kesehatan. Iya positif. Sekarang contoh aja rasik Dokter mata. online. Itu ada salah satu rumah sakit di Semarang. Itu namanya Rumah Sakit Sultan Agung. Saya tidak promosi ya, tapi teman saya ada yang operasi mata di sana. Itu memang mahal, tapi karena alatnya memang sangat canggih, didatangkan langsung dari itu buatan Jerman. Nah, itu yang misalnya orang operasi mata butuh waktu pulih sebulan, ini cuma bisa 3-4 hari udah sembuh. Nah, jadi itu salah satunya juga yang canggih ya. Iya sih. Kan ya. Tapi biayanya juga tinggi kan. Ya, ya itu mungkin salah satu Faktor utama. kendalanya atau Tapi kan Dava bilang tadi kan alatnya dari Jerman. Berarti Indonesia belum bisa dong memanfaatkan iptek dengan sebenar-benarnya dan seberguna-bergunanya, karena nggak bisa yang dimana Indonesia menciptakan alat yang canggih karena mungkin SDM-nya, dan padahal SDM-nya kita tuh mendukung banget loh. Iya. Tapi SDM kita aja yang mungkin belum sanggup ya. Padahal mungkin presiden sekarang udah mulai membolehkan bahwa pendampingan dalam produksi sesuatu alat-alat teknologi bisa didampingi oleh dari pihak luar, dan begitu didampingi lah, setidaknya SDM kita tuh bisa memahami bahwa ya beginilah produksi yang benar gitu loh. Tapi ya mungkin memang dari SDM kita belum sanggup dan belum disupport aja. Kadang-kadang ada yang misalnya dulu kita punya program atau produk yang namanya mobil listrik. Mobil listrik dulu belum dilirik sama pemerintah Indonesia, namun sekarang jadi marak, dan produk listrik itu mungkin 2014 atau 2016 dibeli oleh luar negeri. Jadinya malah padahal kita misalnya kita bisa memanfaatkan itu dari dulu, mungkin kita sekarang jadi negara yang memproduksi Mengekspor bahkan negara-negara bukan mengimpor lagi. Iya. mengekspor mobil listrik. Jadinya mungkin menambah kas negara dan segala macam, dan membuat SDM juga bisa maju daripada sebelumnya. Berarti SDM dalam Indonesia ini ya Masih kurang. mengikuti zaman berarti ya. Masih, dan pengupayaan dalam pemerintah itu ya yaitu salah satu pendampingan orang luar ke Indonesia untuk ya supaya SDM kita lebih berkembang lah, atau mungkin dari TKA atau TKW itu bisa mengembangkan lagi di Indonesia. Tapi itu kan juga butuh fasilitas. Jadi pemuda-pemuda di Indonesia kebanyakan memang tidak difasilitasi oleh pendidikan yang tingkatnya lebih lanjut mengenai iptek. Jadi ya sebatas bisa komputer apalah gitu aja. Cuma aja pengertiannya aja ya. Ya, tidak didalami lagi. Tidak. Jadi menurutku kita harus memang sama-sama Otodidak gitu. pelan-pelan meningkatkan gimana caranya supaya kemajuan iptek di Indonesia tuh lebih bagus, yaitu dengan meningkatkan fasilitas-fasilitas. Ya kita nggak apa-apa lah sekali-kali datengin tentor dari luar negeri. Memang kan kalau di aku memang kita kalah jauh kalau misal dibanding orang Jepang, orang mana ya kita memang perlu belajar dari mereka. Bentar lagi deh mau jam 10 loh, tinggal 30 detik lagi jam 10. Kita balik kelas yuk. Yuk. Ayo. Nonton Naruto lagi. Ayo. Let's go.